Dengan dideklarasikannya Prabowo sebagai capres oleh Demokrat, maka resmilah dukungan yang diberikan Partai Pimpinan AHY sebagai pendukung ke-8 di Koalisi Indonesia Maju. Sebelumnya sudah ada Gerindra, Golkar, dan PAN, 3 parpol yang punya kursi di DPR. Lalu ada PBB, Partai Bulan Bintang, Garuda, PSI, Gelora, dan parpol tanpa kursi Senayan. Ini dia info terkini media. Nggak usah maju, Mas. Iya. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. PSI memang belum saya masukkan, sebab mereka pernah deklarasi dukung Pak Ganjar jadi capres. Namun akhir-akhir ini malah lebih sering bersama Pak Prabowo. Pertanyaan kritisnya, apakah dukungan Demokrat otomatis membuat peluang Prabowo dalam kontestasi tahun depan lebih terbuka? Apakah tambahan parpol yang bergabung jaminan menangnya lebih tinggi? Apakah Demokrat membawa dampak suara? Jawabannya jelas, sama sekali tidak. Pada acara Rapimnas Demokrat, terlihat hanya basa-basi politik, saling menyanjung meski tidak saling terkait. Malah yang banyak diberitakan media, acara nyanyinya. Mereka ini seperti bukan mau koalisi, hanya formalitas belaka. Nama koalisinya Indonesia Maju, dan Prabowo dalam berbagai kesempatan mengatakan akan meneruskan berbagai program Presiden Jokowi. Sementara Ketua Umum Demokrat, Mas AHY, masih tetap meminta ada perubahan untuk perbaikan. Acara Rapimnas diisi dengan bernyanyi-nyanyi selain pidato. Sebenarnya yang kikuk pada posisi demikian jelas Demokrat. Selama 9 tahun terakhir, posisi mereka adalah oposisi pemerintah. Namun kini menjadi mendukung capres yang menjadi bagian pemerintah. Pak Prabowo menyebut Mas AHY sebagai aset bangsa yang tidak jelas karepnya. Agak bingung juga itu. Aset bangsa. Yang membedakan Mas AHY spesial itu apa? Karena masih muda sebagai ketua partai. Mas Giring, Mas Ridho Rahmadi itu juga masih muda loh. Kalau hanya pinter nyanyi, lah Mas Giring itu malah sebelumnya menjadi penyanyi dan bandnya juga terkenal. Jadi nggak jelas juga kategori aset bangsa kriterianya apa. Mendukung koalisi Indonesia Maju juga jadi posisi yang tidak menguntungkan dalam kampanye pemilu Demokrat. Jika terlalu keras mengkritik kebijakan Pak Jokowi, bisa diartikan mereka mengkritik Prabowo. Namun, kalau memuji-muji, selama ini mereka tidak dapat benefit apa-apa. Andai kata kita bisa jeli, bergabungnya Demokrat ke Indonesia Maju hanya jadi keterpaksaan saja. Mereka sudah ditelikung di Nasdem, tapi bergabung ke PDI Perjuangan jelas itu gengsi. Tidak ada pilihan lain selain mendukung Prabowo. Mereka tahu berat memenangkan Prabowo, utamanya bagi kader dan simpatisannya. AHY paham, jajaran di bawahnya terkena dilema, mengalami kebingungan cara berkampanyenya bagaimana. Beberapa relawan pendukung Prabowo beralih ke Ganjar. Bukan hanya itu, ada banyak alasan mengapa seorang capres yang didukung banyak partai atau didukung parpol besar, atau juga jumlah pemilih dan kursi DPR di pemilu sebelumnya mayoritas, lalu jaminannya menang. Kita bisa cek, tahun 2004 dan 2014 adalah buktinya. Pada 2004, pasangan SBY dan Yusuf Kala hanya diusung 3 partai pemula, yakni Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan PKPI. Partai Bulan Bintang itu sekarang tak punya kursi di Senayan. Sedangkan PKPI kayaknya sudah bubar malahan. Mereka mampu mengalahkan 4 capres lain yang diusung partai lama dan kursi DPR-nya besar. Ada Golkar. Dulu capresnya pasangan Wiranto dengan almarhum Gus Solahuddin Wahid. Capres PDI Perjuangan, Bu Mega dan almarhum Kiai Haji Hasyim Musadi. Capres koalisi gemuk berisi PAN, PKS, PBR serta 5 partai lain, pasangan Amin Rais,
dan Siswono Yudhoyono, dan capresnya P3 Pak Hamzah Has dengan Pak Agung Gumelar. Mereka kalah semua dari SBY JK. Pada 2014, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala hanya diusung PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan Hanura yang punya kursi DPR 36,46% melawan Pak Prabowo dan Hatta Rajasa. Koalisi 6 partai dengan kekuatan kursi 51,9%. Buktinya yang menang tetap Pak Jokowi dan JK. Itu alasan pertama. Alasan berikutnya mengapa banyak dukungan tidak berarti menang. Penentuan siapa cawapres bakal penuh konflik dan intrik. Cek saja parpol Koalisi Indonesia Maju. Memang Demokrat tidak mengharuskan Prabowo menerima AHY sebagai pendamping. Mosok mlebu keri njaluk jatah. Tapi bukankah PAN pengen Pak Erik cawapres, Golkar maunya Pak Erlangga cawapres. Pak Prabowo sendiri sudah ngajak makan Pak Ridwan Kamil. Demokrat paham betul, tidak banyak perbedaan karakter antara Surya Paloh dengan Pak Prabowo. Dua elit ini sama-sama tidak akan membuka ruang setara dalam koalisi. Keduanya sama-sama komandan bertangan besi, mengabaikan suara-suara partai pendukungnya. Soliditasnya baik di Koalisi Perubahan dan Koalisi Indonesia Maju tidak ada yang kuat. Coba kita amati. Golkar dan PAN yang sudah lebih duluan mendukung Prabowo, mereka sama sekali tidak bisa memasang baliho, poster, atau berbagai meme dengan gambar Pak Prabowo. Silahkan cek di jalanan atau akun medsos Golkar dan PAN. Demokrat yang bergabung belakangan juga akan melakukan hal yang sama. Mereka mendukung Prabowo ya sebagai upaya memenuhi syarat regulasi, manut aturan saja. Yakni sebuah partai harus bergabung mengusung capres, kecuali parpol yang memenuhi presidensial threshold. Meski baru bergabung, Mas AHY sudah menyodorkan bargaining saat memberi sambutan. Suami Mbak Anissa ini berkata, bila menang Pilpres, Prabowo bakal adil dalam berbagai kekuasaan pada parpol pengusungnya. Walah, baru deklarasi dukungan saja sudah mengajukan syarat. Masyarakat itu harus jeli, silahkan parpol berkoalisi, namun bila belum apa-apa sudah menyodorkan permintaan, bagaimana mereka akan berjuang untuk masyarakat? Bukankah idealnya mengajukan isu-isu yang harus jadi tujuan koalisi? Apa yang disampaikan Demokrat melambangkan tawar-menawar permintaan itu semacam barter politik saja? Apa ya layak, bekerja saja, bekerja keras saja belum, sudah ada daftar kompensasi yang diberikan? Idealnya kan ya berjuang dulu, berdarah-darah dulu. Lagian sebelum dukungan Demokrat diberikan, kita belum pernah tahu kapan Koalisi Indonesia Maju melakukan konsolidasi pemenangan. Padahal capres lainnya sudah bergerak lebih aktif. Akankah bergabungnya Demokrat bisa merubah itu? Atau setidaknya progres koalisi bisa terlihat ada kemajuan? Dua koalisi lainnya sudah pada tahap pembentukan tim sukses. Malah di Indonesia Maju tidak terlihat agenda konsolidasi. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media